Salam tandan berduri. Menanam kelapa sawit perlu perencanaan yang sempurna. Jadi dari awal penentuan bibit kelapa sawit yang kita tanam, kemudian perawatan tanaman setelah ditanam sangat penting dilakukan dengan baik dan benar. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari produksi TBS kelapa sawit, kita wajib melakukan perawatan dengan benar. Jadi ini salah satu pokok kelapa sawit yang abnormal. Jadi buahnya berbuah cengkeh, yang mana kondisi pohon seperti ini tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi dari populasi sawit yang kita tanam di kebun, meskipun menggunakan bibit unggul, tetap ada risiko untuk mendapatkan pohon-pohon seperti ini sebanyak 5%. Jadi di areal kebun ini ditanam dua jenis kelapa sawit. Dari yang di depan kita ini adalah kelapa sawit yang ditanam dengan menggunakan bibit dari jenis Sriwijaya. Ini tadi yang satu pohon ini pohonnya tidak normal sehingga menghasilkan buah cengkeh seperti itu. Sedangkan yang ini adalah pokok gajah ya. Jadi pokok gajah itu merupakan juga salah satu bentuk kelapa sawit yang tidak normal buahnya seperti ini. Karakter batangnya tumbuh membesar seperti ini dengan pola pertumbuhan pelepah yang seperti ini. Jadi bentuk daunnya seperti itu ya, dia tidak mekar, jadi dia terkumpul di atas seperti itu. Beda halnya dengan kelapa sawit yang normal yang seperti ini. Jadi kelapa sawit yang normal itu seperti ini bentuk tajuk daunnya, yang mana dia mekar seperti ini. Kalau yang ini tadi, yang sawit gajah ini tidak normal seperti ini perkembangan pelepahnya. Dan ini juga salah satu pohon yang kerdil ya. Kalau yang seperti ini sebenarnya bisa diminimalisir dengan proses seleksi di pembibitan. Sebenarnya yang ciri-ciri pohon seperti ini tidak perlu ditanam. Kalaupun ditanam, dia akan seperti ini, tidak akan mampu menghasilkan buah seperti ini. Nah, ini. Untuk kelapa sawit yang normal seperti ini. Ini dari jenis Sriwijaya. Jadi ini kelapa sawit jenis Sriwijaya ya, umurnya sekitar 4 tahun baru seperti ini. Jadi penanaman kelapa sawit sebenarnya mudah, namun kita perlu teliti memilih pohon yang kita tanam agar menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk kelapa sawit yang di seberang ini menggunakan bibit jenis Topaz 1 ya. Ini kemarin baru berumur sekitar 2 tahun. Dan ini kemarin dilakukan kastrasi. Jadi ini kemarin buahnya banyak sekali yang dibuang seperti ini. Ini proses kastrasinya baru dilakukan sekitar 1 bulan yang lalu. Dan ini sudah mulai lagi muncul buah-buah yang baru di pohon ini. Proses kastrasi di kebun kelapa sawit sangatlah diperlukan untuk menghasilkan pohon yang prima. Jadi dengan adanya kastrasi ini diharapkan nanti pada saat tanaman berumur 3 tahun ini bisa dimulai panen. Jadi saat ini tanaman baru berumur 2 tahun dan dilakukan kastrasi dengan membuang semua buah yang ada di bagian bawah. Jadi ini yang di hamparan sebelah kiri ini semuanya menggunakan bibit jenis Topaz 1. Jadi bentuk buahnya ini belum terlihat ya, karena ini baru mulai tumbuh lagi buah. Sedangkan itu tandan-tandan yang dibuang saat kastrasi kemarin, ini jumlahnya lebih dari 20 tandan ya yang dibuang. Karena ini setiap pelepah dari bagian ini sampai bagian bawah ini kemarin
banyak buah-buah yang seperti ini yang kita buang, dengan harapan nanti buah yang terbentuk ini bentuknya akan sempurna dan ukurannya bisa mencapai berat janjang sampai 5 kilo ya, target kita. Karena ini kelapa sawit jenis Topaz ini memiliki ukuran tandan buah yang besar untuk sawit di awal masa panen atau TM1. Umur menjelang 4 tahun sudah bisa menghasilkan berat janjang rata-rata di angka 5 kg. Jadi ini kemarin buah-buah yang dikastrasi dibiarkan saja di bawah pohon ini, karena target kita kemarin hanya mengambil buah-buah yang ada di bagian bawah ini, dengan harapan nanti saat tumbuh lagi buah yang di atas ini nanti akan bisa kita panen langsung kalau sudah mulai masak buahnya. Jadi ini bentuk kelapa sawit jenis Topaz 1 saat umurnya 2 tahun seperti ini. Ini umurnya 2 tahun lebih sedikit ya, saya kurang tahu pasti berapa bulan lebihnya dari 2 tahun, tapi yang jelas ini baru berumur 2 tahun lewat sedikit, belum sampai 3 tahun. Sedangkan yang di sebelah sini ini adalah dari jenis Sriwijaya. Ini juga kita kurang tahu Sriwijaya berapa. Namun kalau kita bandingkan bentuk buahnya, nampaknya ini juga tidak terlalu besar ya ukuran buahnya. Namun jumlahnya cukup banyak ya di tandan-tandan ini. Dengan ciri-ciri pohon Sriwijaya ini, pelepahnya berukuran kecil seperti ini pada saat tanaman berumur sekitar 4 tahun ini. Kelapa sawit jenis Sriwijaya ini sekitar 20% buahnya berwarna hijau. Ini salah satu pohon yang memiliki kulit buah berwarna hijau saat masih muda, yang mana nanti bisa dipanen ketika warna kulitnya menjadi oranye. Jadi untuk kelapa sawit jenis seperti ini merupakan kelapa sawit Tenera ya, karena memang populasi pohon yang memiliki buah hijau seperti ini untuk kelapa sawit jenis Sriwijaya ini ada sekitar 20% yang berwarna hijau seperti ini. Dan untuk jenis Topaz yang tadi itu ada sekitar 40-an% ya, lebih tinggi prosentase buah yang berwarna hijau. Baiklah, coba kita periksa pohon Topaz yang ini. Apakah ini juga berwarna hijau buahnya? Ya, ternyata ini juga berwarna hijau ya. Secara kebetulan ini kita langsung menemukan buah kelapa sawit yang berwarna hijau. Jadi ini bentuk buah Topaz yang berwarna hijau. Ini kemarin kita sisakan bunga-bunga yang di bagian atas ini, karena ini kastrasi kemarin dilakukan pada saat tanaman berumur lebih dari 2 tahun. Untuk itu kita sisakan bunga yang di bagian atas, dengan harapan bunga ini nanti bisa tumbuh membesar mencapai ukuran berat janjang 5 kg, sehingga bisa layak panen pada saat tanaman berumur 3 tahun. Pohon yang ditanam di kebun ini kemarin diambil dari bibit yang berumur 2 tahun lebih. Jadi seperti ini kondisinya setelah dikastrasi 1 bulan yang lalu. Ini tampak tumbuh subur ya, daunnya tumbuh subur, dan nampak sekali warna hijau yang ada di pohon ini menunjukkan ketercukupan unsur hara yang diberikan pada saat pemupukan. Jadi ini salah satu buah normal ya untuk jenis Topaz yang daging buahnya berwarna hijau. Biji yang ada dalam tandan ini nampak sekali berukuran besar, beda dengan jenis Sriwijaya tadi. Warna hijau dari kulit buahnya itu normal. Memang karakter dari kedua jenis tanaman tersebut memiliki prosentase buah yang berwarna hijau
ketika masih muda lebih tinggi dibandingkan dengan varietas-varietas yang lain. Untuk topaz ini, dari pengalaman kita, dari kebun yang pernah ada, sekitar 40% kulit buah dari tanaman topaz kita ini memiliki warna hijau. Dan untuk yang jenis Sriwijaya di sebelah sana, itu sekitar 20% aja yang berwarna hijau. Oke, salam tanam peduli. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Gunakan bibit unggul agar kita dapatkan hasil panen TBS yang maksimal.